Para muhibbin rahimakumullah. Akabah yang kedua, akabatut taubah. Sesudah kita belajar ilmu yang diperlukan sebagai modal kita, yang kedua tangga yang kita naiki adalah akabatut taubah, tangga tobat. Seterusnya Anda wahai orang yang mencari ibadah harus bertobat kepada Allah. Yang demikian itu disebabkan dua hal. Kenapa tobat ini menduduki tangga yang kedua? Sebab dua perkara. Satu, agar memudahkan Anda melakukan ibadah kepada Allah. Sebab buruknya dosa itu dapat mengakibatkan terhalangnya taat dari diri Anda dan bisa menimbulkan kehinaan, tidak bisa mendekat kepada Allah. Walaupun kita sudah berisi ilmu yang lengkap, tauhid sudah ada, tasawuf sudah ada, ilmu fikih sudah ada, lengkap sudah. Tapi kalau kita belum tobat kepada Allah daripada dosa-dosa yang dahulu, kita kada akan bisa mengamalkan ilmu itu. Kita kada akan bisa melaksanakan taat yang diterangkan, dijelaskan oleh ilmu itu. Sebab dosa-dosa yang kita lakukan itu menghalangi diri kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui pula lah bahwa dosa yang menjerat diri Anda itu menyentuh Anda dari berlaku bakti kepada Allah dan bersecepat melayaninya. Karena beratnya dosa dapat mencegah ringannya diri untuk melakukan kebaikan dan gairah berbakti kepada Allah. Dosa mengakibatkan berat, dosa mengakibatkan kada bergairah untuk berbakti. Ini perumpamaan ibadah kepada Allah. Kita dibawai orang bailang lawan seseorang. Jadi orang kita bailang nak ke rumah Pulan bin Pulan. Di situ banyak makanan, macam-macam buah-buahan lengkap. Namun kita bailang ke situ kita nyaman. Nah, kalau kita ini bersih, kalau kita ini normal, tentu kita dengan segera mau diajak bailang kepada orang tersebut. Tentu kita dengan senang hati kita bailang karena sidin undang umpamanya. Dengan senang hati kita dengan segera, dengan bergairah kita bailang ke rumah sidin itu. Karena di situ macam-macam hidangan, macam-macam hadiah disediakan. Tetapi kalau kita ini musuh lawan sidin, kita dibagi orang bailang ke rumah sana, nah orang bagi duit situ, bagi makanan macam-macam, asik kita bailang situ, kita nih musuh lawan sidin, kita biasa menampilin sidin, kita hutang kada bayar lawan sidin, kita menyakiti hati sidin. Nah,
tentu kita beilang karo masjidin tu malas. Tentu kita beilang karo masjidin tu kulir. Kenapa? Karena kita ada masalah lawan sidin. Karena kita ada kesalahan-kesalahan yang belum kita biriskan lawan sidin. Kayak apa banyak nyamannya di sana, hidangan-hidangan disediakan, kita dibawa kawan malas. Ada bergairah. Kenapa? Supan, takutan bertemu sidin. Karena banyak salah. Nah itu yang kita bisa lihat dengan alam nyata, dengan panca indera. Maka itu juga orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah ini orang yang ziarah kepada Allah, orang yang menghadap Allah. Karena kita ini banyak kesalahan lawan Allah, banyak mengganggu apa-apa yang ujar Tuhan jangan diganggu, banyak berbuat zalim kepada makhluk Allah, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, sedangkan pemberian Allah kita terima terus. Nah, dibawahi kawan kita menghadap Allah, tentu kita pasti malas, pasti kada bergairah, kulir. Kenapa? Karena kita ada masalah dengan Allah. Nah itu contohnya. Nah, jadi dosa tadi menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Kesalahan itu menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya sesudah kita belajar ilmu yang wajib kita tuntut, langkah kedua yang kita tempuh adalah tobat dulu. Nah, tobat. Kalau sudah kita lawan orang itu berilaan, sudah bersalaman, sudah meminta halal, orangnya dengan senang hati menghalalkan, orangnya dengan senang hati menyambut kedatangan kita minta maaf, orangnya sudah melepaskan segala kesalahan kita, kita anggap kesalahan itu kadada, bersih sudah kita lawan orang itu. Nah diundang orang kita ke rumahnya, tentu dengan senang hati kita datang ke rumah itu. Kenapa? Karena sudah kadada lagi masalah. Nah kayak itu juga orang yang tobat daripada dosanya, kalau tobatnya diterima, maka dengan lapang hati, dengan gairah yang tinggi, orang itu akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketahui pula lah bahwa dosa yang menjerat diri Anda itu menyentuh Anda dari berlaku bakti kepada Allah dan bersecepat melayaninya, karena beratnya dosa dapat mencegah ringannya diri untuk melakukan kebaikan dan gairah berbakti kepada Allah. Terus menerus melakukan dosa termasuk suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan gelapnya hati. Tentunya Anda dapat merasakan bahwa hati Anda yang gelap dan keras tidak dapat bersih dan bening. Tidak ada rasa nyaman, tidak ada rasa manis gembira pada waktu mengerjakan ibadah. Ibadah kada ada rasa nyaman, kada ada merasa manis. Kenapa? Karena kita masih bermasalah lawan orang itu. Kita masih bermasalah lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita menghadap Allah, Allah berpaling daripada kita. Tentu kita kada merasa nyaman. Kita bisa berhilang ke rumah orang, orangnya merangut dan dihilangi. Tapi mahirani lawan kita, nyaman di rumah sidin itu kita kada nyaman. Musi rumahnya baik, makanannya nyaman, tapi ampun rumah ini menciling mata lawan kita. Nah kayak itu juga orang yang banyak dosa, kalau dipaksa taatnya kada nyaman. Karena Allah kadang menghadapinya, Allah kadang berkenan menerimanya. Tidak ada rasa manis gembira pada waktu mengerjakan ibadah. Jika tidak
dilimpahi balas kasih Allah. Hal demikian bakal menyirit orangnya ke arah kekafiran dan celaka sungguh mengherankan. Akhirnya orang nang pahit kada nyaman beribadah ini malas beribadah, malas beribadah, akhirnya membawa kepada kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya orang nang kada tobat tadi.